Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berlanjut dalam pembahasan soal tentang ujian sekolah mata pelajaran matematika wajib. Di sini masih kita lanjutkan untuk materi kelas 10. Soal selanjutnya adalah soal fungsi komposisi. Dinyatakan bahwa fx sama dengan x plus 1 dan gx-nya adalah 2 min 3x. Kita ketahui fungsi komposisi, kita punya f of g x, maka fungsi komposisinya adalah f g mematakan terhadap x. Demikian juga kalau misalkan g of fx, maka di sini menjadi g fx. Tinggal kita masukkan saja. Nah, karena pertanyaannya adalah g of fx, maka kita akan mencari nilai g fx-nya. Nah, di sini fx adalah yang x tambah 1. Maka sini kita ganti x tambah 1. Sedangkan g itu adalah 2 min 3x. Nah, nanti setiap ada x, kamu ganti sama yang di dalam kurung. Atau kita tulis terlebih dahulu. Di sini adalah 2 min 3x. Nah, x yang di sini kita ganti sama yang dalam kurung di atas. Sehingga menjadi 2 min 3 dalam kurung x ditambah 1. Di sini hasilnya adalah 2 min 3x dikurang 3. Kita gabungkan, yang tidak ada x-nya, berarti 2 dikurang 3 adalah negatif 1. Nah, di sini karena pertanyaannya adalah GOF 3, maka x-nya kita ganti menjadi 3. Di sini kita punya persamaan adalah min 3x min 1, sehingga x-nya kita ganti 3. Min 3 kali min 3 adalah negatif 9 dikurang 1. Jadi hasilnya adalah negatif 10. Jadi jawabannya yang A. Soal selanjutnya tentang fungsi inverse. Kita ketahui fungsi inverse itu misalkan ada fx adalah ax ditambah b per cx ditambah d, maka bentuk fungsi inverse-nya itu adalah tinggal ditukar d sama a-nya, negatif cx ditambah b per cx dikurang a. Artinya yang d sama a kita saling bertukar, kemudian tandanya juga dirubah. Nah, untuk d itu adalah yang tidak ada x-nya, sedangkan yang a adalah yang ada x-nya, karena kita harus hati-hati. Dalam soal, di sini bahwa fx adalah 3x ditambah 4 per 1 plus 2x. Nah, di sini ada x tidak sama dengan min setengah, ini adalah syarat dari bentuk pecahan. Jadi yang bagian sini sebenarnya tidak berpengaruh terhadap soal. Nah, di sini kita cari a itu adalah yang ada x-nya, berarti dia yang 3. Sedangkan d yang tidak ada x-nya berarti yang 1. Nah, kita tukar 3 dengan 1. Sehingga di sini 1-nya pindah ke atas jadi negatif 1x ditambah 4. Yang 3 jadi di bawah, yaitu negatif 3 ditambah 2x. Nah, karena di sini adalah bentuk dari f min 1, 2, artinya inverse dengan nilainya 2, seperti tadi, x-nya kita ganti menjadi 2, yaitu min 1 kali 2, nanti ditambah 4, dibagi dengan min 3, ditambah 2 kali 2. Min 1 kali 2 itu negatif 2, ditambah 4 per negatif 3 ditambah 4. Negatif 2 tambah 4 berarti positif 2. Negatif 3 tambah 4 yaitu berarti positif 1. Sehingga 2 dibagi 1 hasilnya adalah 2. Sehingga jawabannya adalah yang E. Soal selanjutnya masuk ke materi trigonometri.
di sini pada segitiga KLM di samping bahwa cos M adalah T. Sedangkan nilai tan-nya adalah berapa? Nah, kita ketahui bahwa perbandingan trigonometri secara umum adalah sin, cos, dan tan. Dengan sin itu kita singkat sebagai sisi depan dengan miring atau demi, cos itu sisi samping dengan miring, dan tan itu adalah depan dengan samping. Di sini diketahui cos M adalah T. M-nya adalah di sini. Cos itu samping. Nah, berarti sampingnya adalah sisi yang bawah. Karena yang KM sudah pasti yang miring, KL adalah yang di depan M. Di sini cos M sama dengan T. Nah, penulisan cos itu adalah bentuk pecahan, sehingga cos M sama dengan T, artinya T dibagi 1. Sehingga depannya atau untuk cos itu samping adalah T dan miringnya adalah 1. Jadi kalau kita tulis di sini sampingnya adalah T, miringnya adalah 1. Maka untuk mencari KL kita menggunakan bentuk Pitagoras, yaitu sisi miring kuadrat sama dengan jumlah sisi yang lainnya, atau di sini KM kuadrat sama dengan KL kuadrat ditambah LM kuadrat, di mana KM kuadrat adalah 1 kuadrat, KL kuadrat yang mau kita cari, dan M kuadrat adalah T kuadrat. Sehingga di sini 1 kuadrat 1 pindah ruas 1 min T kuadrat sama dengan KL kuadrat, atau KL sama aja dengan akar dari 1 dikurang T kuadrat. Jadi KL di sini nilainya adalah akar dari 1 dikurang T kuadrat. Nah, pertanyaannya adalah tan dari M. Ya, tan dari M, di mana tan adalah D berbanding SA. Depannya berarti akar 1 min T kuadrat, sampingnya adalah T. Di sini adalah nilai dari tan. Sehingga jawabannya adalah yang E. Soal selanjutnya adalah aplikasi dari trigonometri. Di sini elevasinya 30 derajat. Artinya sudut dari dasar tanah ke atas adalah 30 derajat. Beni tepat berada 6 meter di depan Amir. Jika tinggi pohon tersebut 10, jarak Beni terhadap pohon tersebut adalah berapa? Ya, jadi Amir memandang berarti di sini adalah si Amir. Ya, karena dia berbaring dengan jaraknya 30, sedangkan Beni adalah di sini. Nah, kita mau mencari Beni dengan pohon. Berapakah di sininya? Nah, artinya di sini kita mencari bentuk segitiga. Ya. Di sini adalah 10 dengan sudutnya adalah 30 derajat. Kita mau nyari nilai X. Maka di sini adalah perbandingan bentuk sisi depan dengan sisi samping. Maka sama saja dengan perbandingan dari nilai tan 30. Nah, kita tahu nilai tan 30 adalah sepertiga akar 3. Dibuka lagi, diingat-ingat lagi untuk trigonometri sudut istimewanya. Depannya adalah 10, sampingnya adalah X. Sehingga di sini 3 kali 10 adalah 30 sama dengan akar 3X. Sehingga X-nya adalah 30 per akar 3. Kita bisa rasionalkan. Jadi X sama dengan 30 per akar 3, kita kalikan dengan akar 3. Sehingga di sini menjadi 30 per 3
ya, akar 3 kali akar 3 jadi 3, jadi 30, akar 3 yang atas tetap. Sehingga 30 bagi 3 adalah 10 akar 3. Jarak dari sini ke sini adalah 10 akar 3. Pertanyaannya adalah jarak Beni terhadap pohon. Sedangkan Beni dengan Amir itu adalah 6. Sehingga untuk mencari Beni dengan pohon, tinggal kita kurangkan. Sehingga jarak Beni pohon itu adalah 10 akar 3 dikurang 6. Jadi jawabannya yang E.